Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus, renungan firman Tuhan bagi kita saat ini tertulis dalam Efesus 4 ayat 26. Beginilah firman Tuhan. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Sobat Kairos, hidup sebagai manusia baru adalah hidup di dalam kebenaran dan kesucian yang diciptakan seturut dengan kehendak Allah. Orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus dipindahkan dari kebinasaan kepada kehidupan yang kekal. Dan sebagai manusia baru, orang percaya tidak lagi hidup menurut keinginannya sendiri, tetapi kehendak Tuhanlah yang nyata dalam kehidupannya. Sobat Kairos, salah satu yang menjadi sorotan Rasul Paulus dalam hidup manusia adalah amarah. Amarah muncul sebagai bentuk ekspresi atau pemberontakan dari dalam diri ketika mendapatkan sesuatu yang tidak sepantasnya kita terima. Amarah ini juga dapat diluapkan dengan makian, merusak, hingga tindakan-tindakan anarkis yang menyakiti, bahkan menghilangkan nyawa. Tindakan seperti ini tentunya dapat berakibat fatal bagi orang lain, demikian juga terhadap diri sendiri, di mana kita sendiri jatuh ke dalam keberdosaan. Demikian juga halnya dengan amarah yang berlarut-larut, hingga dendam kesumat yang sering melanda kehidupan manusia. Bahkan kita sendiri sebagai orang percaya. Dengan amarah yang berlarut-larut membuat hati selalu berkecamuk dan tidak ada kedamaian. Keadaan seperti ini juga akan menimbulkan kerugian dan berakibat fatal, terlebih jika itu terdapat di dalam hubungan keluarga atau suami istri. Sobat Kairos yang terkasih, belajar dari berbagai kasus yang terjadi, betapa besar akibat buruk yang disebabkan oleh amarah tersebut. Untuk itulah kita diingatkan Rasul Paulus supaya setiap orang percaya dapat mengendalikan amarahnya, supaya tidak jatuh ke dalam dosa dan tidak menjadi amarah yang berlarut-larut bahkan menjadi dendam kesumat. Saudara-saudara, Tuhan juga marah kepada manusia akibat dari pelanggaran dan dosa-dosa manusia itu. Namun, walaupun Dia menghukum, bukan berarti membinasakan. Tetapi seberapa besar pun amarahnya, jauh lebih besar kasih dan pengampunan yang diberikan kepada manusia itu. Oleh karena itulah melalui ayat ini kita diingatkan. Yang pertama, supaya senantiasa meneladani Yesus yang senantiasa menyatakan kasih-Nya. Betapa besar pun hujatan dan penyiksaan yang Dia rasakan, tetapi Dia senantiasa mengasihi manusia. Yang kedua, supaya kita pun sadar bahwa kita sendiri juga sering melakukan kesalahan dan bahkan menyakiti orang lain, baik dengan perkataan maupun dengan berbagai tindakan yang kita lakukan. Dan yang terakhir adalah bahwa di dalam menghadapi berbagai hal dalam hidup ini, terlebih dahulu kuasailah diri, sehingga kita dapat mengontrol segala perkataan dan tindakan kita. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.